Pemirsa, selama 1 tahun, masker menjadi alat yang dekat dan juga menjadi alat yang menyatu dengan aktivitas kita sehari-hari. Namun permasalahannya, di luar sana mungkin masih banyak orang-orang yang bingung untuk memilih masker dan menggunakannya dengan baik dan benar. Untuk itu kita akan membahasnya bagaimana cara menggunakan masker dan memilih masker yang tepat sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, kita akan membahas itu bersama dengan Dr. Alexander Ginting selaku Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Selamat pagi dokter, apa kabar dok? Selamat pagi. Pagi ini penuh perjuangan, jalan tol macet. Baik. Baik dokter, kita membahas topik yang cukup menarik. Saat ini masker medis saat ini sudah terjangkau kembali harganya. Yang sebelumnya 1 tahun lalu kalau kita flashback ke belakang, itu harganya cukup tinggi dan langka sekali ditemukan. Nah, pertanyaannya dokter, sebenarnya masker jenis apa yang saat ini benar-benar sesuai dengan protokol kesehatan dan cara menggunakannya yang baik dan benar itu seperti apa dok? Ya, jadi ada 3 jenis masker ya, yang memang sudah direkomendasi oleh Kementerian Kesehatan dan juga oleh Badan Kesehatan Dunia, the World Health Organization. Yang paling tidak secara garis besar yaitu satu masker yang disebut dengan N95. Jadi dia bisa memfiltrasi sampai 90% untuk virus maupun bakteri. Masker ini biasanya dipakai kalau kita berada di daerah terinfeksi. Jadi masker ini bukan dipakai di rumah atau dipakai untuk ketemu dengan tetangga, enggak. Jadi ini untuk daerah infeksi dan kemudian kalau kita benar-benar memang harus pergi ke rumah sakit ataupun oleh petugas medik ya. Jadi masker ini mengunci semua dan kemudian dia talinya juga double. Ini sering disebut dengan N95 atau KN95. Dan yang kedua adalah surgical mask. Surgical mask itu seperti ini. Nah, ini yang dipakai untuk dalam aktivitas kalau kita keluar rumah ke daerah publik, ya. Jadi ini harus terbungkus dan kemudian kita lepas dan ini dipakai. Tapi ini masa pakainya hanya 4 jam. Dan kemudian kalau dia basah, dia harus diganti dan dibuang juga dalam tempat yang wadah yang harus kita siapkan. Jadi kita harapkan juga di daerah area publik harus ada tempat masker khusus untuk limbahnya. Jadi tempat sampah untuk masker itu sudah harus disiapkan dari sekarang. Dan kemudian yang paling rendah kategorinya adalah masker yang kain. Jadi masker kain ini yang ini bisa kita pakai di rumah sehari-hari dan kemudian ini dipakai untuk bertemu dengan orang yang memang kita kenal atau yang kita bisa hidup bersama-sama. Hanya persoalannya masker kain ini kan hanya 1 lapis. Masker kain ini tidak bisa sebenarnya memfiltrasi banyak virus. Jadi masker kain 1 lapis ini yang harus kita hindari ya, seperti scuba, buff gitu ya, atau bandana. Itu memang kelihatan enak, fashion ya, kemudian dia rapat, tapi itu sebenarnya tidak menghindari kita dan memfiltrasi untuk tidak terinfeksi. Masker kain 3 lapis ini masih lebih baik. Dan masker kain yang 3 lapis ini tentunya juga harus bisa memfiltrasi bakteri dan virus dan juga droplet ya. Jadi harus ada kombinasi lapisan kain yang berbeda. Jadi misalnya ada unsur katunnya, ada unsur sutranya ya, dan ada unsur flanelnya. Jadi ini akan lebih baik. Tapi kalau masker kain yang 1 lapis, ini akan mengakibatkan kalaulah si pemakainya batuk atau bersin, maka itu akan melengket di situ saja. Jadi oleh karena itu kita menghindari masker kain 1 lapis. Kalau perlu kita harus memakai masker kain, maka yang pakailah yang 3 lapis. Ini akan lebih meningkatkan efektivitas. Jadi yang kita lihat sekarang di masyarakat banyak yang memakai 1 kain ya, apalagi itu yang seperti model scuba itu ya, itu persoalannya dia tidak bisa memfiltrasi dan kemudian kalau kita bersin, batuk dia akan menumpuk di situ dan akan kita hirup kembali. Sehingga yang kita sarankan sekarang, kalaupun memakai masker kain, yang pertama adalah masker kain yang 3 lapis. Kemudian kalau kita ke area publik, kita gunakan yang surgical mask. Kalau kita di daerah hotspot, di daerah infeksi, yang kita tahu dia kasus-kasus terkonfirmasi,
maka kita harus pakai yang N95 atau KN95. Jadi yang kita ingat bahwa masker itu adalah APD, alat proteksi diri. Jadi dia bukan bagian dari seperti kita berpakaian, fashion gitu, bukan. Tapi dia harus melindungi. Itu saya kira. Jadi yang 3 hal ini yang harus kita lihat. Memang banyak macam-macam masker lainnya ya. Ada yang masker yang model bebek segala macam, tapi ya cocor bebek. Ada juga model seperti gambar-gambar binatang, animasi. Saya kira itu lebih banyak menampakkan unsur fashionnya. Tapi yang paling penting kalau kita menggunakan masker adalah unsur proteksinya. Kalau proteksi berarti filtrasinya. Seberapa jauh dia bisa memfilter. Demikian Pak Endro. Baik, jadi menentukan penggunaan masker juga dilihat dari situasi dan kondisi kita berada ya, Pak ya? Ya, benar. Dan Baik, kemudian kenyamanan juga memang salah satu faktor, tapi ini yang paling penting adalah bagaimana dia bisa menutup rapat sehingga kita bisa di barrier ya, dibatasi, dibentengi. Baik, kemudian apa sebenarnya tindakan atau sanksi yang diberikan dari Satgas jika menemukan ada pedagang yang menjual masker yang tidak sesuai dengan standar protokol kesehatan, Dok? Ya, jadi Satgas tetap melihat bahwa pemulihan kesehatan ini juga harus memperhatikan juga pemulihan ekonomi. Dan pemulihan ekonomi juga tidak boleh mengabaikan pemulihan kesehatan. Jadi UMKM, pedagang juga harus memang kita sokong, kita dukung untuk supaya bisa perputaran ekonomi bisa berjalan. Tapi yang paling penting adalah masyarakatnya. Jadi masyarakat diedukasi dan kemudian masyarakat juga bisa melakukan assessment sehingga dia tahu kalau saya ke daerah yang tidak tahu bagaimana situasinya atau daerah kepositifannya tinggi atau ke daerah zona isolasi merah, maka saya harus pakai N95. Tapi bila mana saya ke daerah area publik dan kemudian saya bisa jaga jarak, jaga kerumunan, cukup pakai surgical. Atau bisa juga pakai masker kain, tapi masker kain yang 3 lapis. Dan 3 lapisnya ini pun juga kainnya juga harus berbeda-beda. Nah, kalau misalnya ada pedagang masker, tentu akan bisa menjual, tapi artinya pedagang masker juga harus kita edukasi mana yang baik, mana yang tidak. Karena kita juga harus bisa memperhatikan aspek keekonomian dari semua masyarakat. Sama juga seperti pedagang yang menjual yang strap untuk masker itu, ya kita nggak bisa larang, tapi artinya masyarakat sendiri yang harus tahu bahwa dengan menggunakan tali dan menaikkan turunkan masker itu juga risiko infeksinya juga bisa. Sehingga memang kita setuju bahwa edukasi dan kemudian sosialisasi dan berbagai macam flyers harus terus kita sampaikan ke masyarakat karena masker ini akan terus menjadi teman kita sampai nanti pandemi nanti dinyatakan terkontrol, tereliminasi. Dan kalau sepanjang itu kita belum bisa menyatakan pandemi sudah selesai, maka masker itu adalah bagian dari kehidupan kita. Dan kemudian juga masyarakat juga harus dididik bagaimana cara memasang masker, bagaimana melepaskannya. Ini juga proses yang harus dilakukan sehingga perilaku itu sudah ada kebiasaan. Sama seperti misalnya perilaku kalau kita makan pakai tangan kanan, kita tidak makan pakai tangan kiri. Itu kan satu perilaku yang sudah diajarkan dulu. Walaupun sekarang kita sudah diajarkan juga untuk pakai sendok dan garpu. Demikian juga pakai masker. Kita melepasnya dan kemudian tidak memegang sisi luar, sisi yang warna hijau, dan kemudian kita yang sisi warna putih yang terang itu menghadap ke dalam, dan kemudian itu tidak boleh dinaik turunkan ke leher, karena kalau dinaik turunkan ke leher itu adalah daerah yang terbuka yang sudah terkontaminasi. Pipi juga demikian. Jadi kalau kita turunkan dia ke daerah leher dan dia yang bagian dalam masuk ke leher, nanti tentunya akhirnya kalau dia masuk ke atas, maka akhirnya dia akan menjadi sumber infeksi. Dan kalau kita memakai masker, tentu masker itu 1 kali pakai. Setelah 4 jam atau setelah basah, itu harus kita ganti. Untuk menggantinya juga, ada 2 hal yang harus kita perhatikan.
jangan sampai masker ini didaur ulang. Supaya tidak didaur ulang, kita harus kita gunting talinya. Tali ini harus kita lepaskan, dan kemudian setelah kita lepaskan, kita tempatkan pada satu tempat. Kalau memang tempat itu sudah ada, bisa juga kita rendam dengan air klorin ya, Baiklin gitu, sehingga dia tidak terinfeksi. Jadi dalam situasi pandemi, kendati pun kita negatif, maka masker itu adalah limbah yang infeksius. Sehingga di dalam era PPKM ini, skala mikro, berarti kan semua proses 3T itu ada di level RT, di level RW, dan di level desa. Jadi dengan adanya 3T di RT, RW, dan desa, maka masker pun akan ada di sana. Testing pun akan ada di sana. Dan kemudian zona isolasi pun akan ada di sana. Di mana isolasinya mulai dari kuning, oranye, sampai merah. Jadi setiap kegiatan PPKM skala mikro di tingkat desa ini pasti akan menghasilkan limbah. Paling tidak limbah itu adalah masker. Yang kedua, hasil proses rapid test antigen. Jadi ini semua harus dikelola. Dan ini yang mengelola ini kita ajak sekarang mulai dari masyarakat, rumah tangga, RW, dan sampai desa. Dan posko desa yang sekarang sudah dibentuk dalam PPKM skala mikro akan mengelola juga masker ini secara terorganize supaya nanti desa itu juga tidak tercemar. Bayangkan kalau misalnya saya sendiri bisa menggunakan masker sampai 3 atau 2 sehari misalnya. Kalau ada 100 orang di RT tersebut, maka kan sudah ada 200 lembar masker. Sehingga ini memang harus ditata dengan baik, sehingga tidak akan mencemari dan kemudian tidak menjadi sumber infeksi yang ada di sekitar kita. Baik, terima kasih banyak untuk waktu dan informasinya. Dr. Alexander Ginting telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan, Dok, dan selamat kembali beraktivitas. Ya, selamat siang. Terima kasih. Ya pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.